Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi sumber daya manusia global. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Halo, kami kelompok 1 beranggotakan Ajeng Ismail Fadila dengan NPM 10120064, Erika Angelin 10120188, Muhammad Rizky 10120079, Muhammad Ramdan 10120081, dengan dosen pengampu Ibu Leli Nirmalasari, SPD MM. Kalian tahu gak sih sumber daya manusia global itu apa? Sumber daya manusia global itu adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Sumber daya manusia dalam bisnis. Yang pertama ada bisnis lokal. Secara sengaja atau tidak harus berhadapan dengan pengaruh global. Yang kedua ada bisnis internasional, perdagangan ekspor impor barang dan jasa, dan investasi internasional, investasi MNC, kliensi, hak properti, intelektual, dan lain-lain. Jenis-jenis sumber daya manusia global. Yang pertama ada ekspatriat, adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi setempat. Yang kedua, warga dari tuan rumah, adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi, kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Yang terakhir, warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat negara ketiga. Aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia. Secara khusus, manajemen sumber daya manusia merujuk pada aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang secara efektif. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, yang kedua, penyusunan staf, yang ketiga, manajemen kinerja, yang keempat, pelatihan dan pembangunan, yang kelima, kompensasi dan tujuan-tujuan, dan yang keenam, hubungan industrial. Perbedaan manajemen sumber daya manusia internasional dan manajemen sumber daya manusia domestik. Manajemen sumber daya manusia internasional lebih luas fungsi yang harus ditangani. Ada juga contohnya, yaitu pajak, gaji dalam mata uang asing, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Keterlibatan dalam kehidupan pribadi ada juga contohnya, akomodasi, budaya, sekolah, dan lokasi aman. Sistem berbeda untuk lokasi geografis berbeda, berhubungan dengan berbagai lembaga beragam pemerintah, politik, dan agama. Dan yang terakhir, meningkatkan resiko, ada juga contohnya, kesehatan dan keamanan. Manajemen sumber daya manusia global dapat dihubungkan dengan 6 faktor. Yang pertama, lebih banyak aktivitas sumber daya manusia. Yang kedua, kebutuhan untuk perspektif yang lebih luas. Yang ketiga, pengungkapan resiko. Yang keempat, pengaruh-pengaruh eksternal yang lebih luas. Yang kelima, keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan pribadi karyawan dalam manajemen sumber daya manusia domestik. Keterlibatan Departemen Sumber Daya Manusia dengan keluarga sangat terbatas. Dan yang terakhir, perubahan-perubahan dalam penekanan seperti campuran gugus kerja antara ekspatriat dan karyawan lokal. Tugas global. 1. Tugas teknis. Seseorang dikirim untuk melakukan pekerjaan khusus, kemudian kembali, di mana dibutuhkan keterampilan kebudayaan tertentu. 2. Tugas fungsional. Seseorang dikirim untuk
melakukan proyek atau pekerjaan besar, tetapi kembali setelah pekerjaan tersebut selesai. Dan diperlukan beberapa keterampilan antar kebudayaan. 3. Tugas pengembangan. Seseorang dikirim untuk mengembangkan dan meluaskan pemahaman mereka tentang operasi global. 4. Tugas strategis. Seseorang dikirim untuk melakukan pekerjaan strategis yang penting. Dalam tugas ini dibutuhkan usaha-usaha lebih, serta pemahaman dan keterampilan antar budaya. Staffing policy berkaitan dengan pemilihan karyawan untuk suatu pekerjaan, memilih individu yang memiliki keahlian tertentu, dan sebagai alat untuk mengembangkan dan mempromosikan budaya perusahaan. Kebijakan staffing. 1. Ethnocentric approach. Posisi kunci hanya diisi atau ditempati oleh mereka yang berkewarganegaraan sama dengan perusahaan induk. Alasan: kurangnya keahlian di negara setempat, host country. Kelemahan: produktivitas dapat menurun, turnover karyawan meningkat. Polycentric approach mensyaratkan memilih warga negara setempat untuk menduduki posisi manajer perwakilan, sementara warga negara induk perusahaan duduk di perusahaan induk atau headquarters. Alasan: mengurangi kesalahpahaman budaya. Kelemahannya: kesempatan terbatas untuk mendapat pengalaman di luar negaranya. Region-centric approach memilih warga negara baik dari negara asal maupun negara sewilayah. Alasan: lebih mudah menyesuaikan diri dengan budaya setempat, menghemat biaya. Kelemahan: belum tentu ada kecocokan budaya. Seleksi ekspat. Seleksi ekspat terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah self-orientation, atau seseorang yang memiliki mental ini akan mampu menyesuaikan diri dengan makanan setempat, olahraga, musik, dan hobi. Yang kedua ada outer orientation, atau kemampuan membangun hubungan dan berkomunikasi dengan teman kerja dan masyarakat di negara di mana dia ditempatkan. Yang ketiga ada perceptual ability, atau kemampuan mengerti perilaku warga negara lain atau memiliki empati. Dan yang terakhir adalah cultural togetherness, atau ketahanan budaya, hubungan antara negara asal dan kemampuan beradaptasi manajer atau suatu penempatan training untuk penempatan di luar negara. Contohnya cultural training, sejarah, politik, ekonomi, agama, situasi sosial, dan bisnis. Sekian video dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.